Selanjutnya kita akan memasuki simposium 6 dengan topik acute coronary syndrome oleh para pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu pembicara pertama yang terhormat Dr. Muhadi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular Vinasim, Magister of Epidemiology, yang akan membawakan topik diagnostik dan pengenalan acute coronary syndrome. Kemudian pembicara kedua adalah yang terhormat Dr. Charles Limantoro, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular Vinasim, FAPSC, yang akan membawakan materi tata laksana non-STEMI ataupun STEMI terkini. Pada simposium 6 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Ika Prasetya Wijaya, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular, Vinasim, FACP, FICA. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Dr. Ika Prasetya Wijaya, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular, mengenyam pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1992. Beliau meraih gelar dokter spesialis penyakit dalam pada tahun 2003 dan konsultan kardiovaskular pada tahun 2011. Beliau meraih gelar S3 pada tahun 2020 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada saat ini, beliau merupakan Ketua Divisi Kardiologi Departemen Medik, Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran UI, Penyakit Dalam, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kepada moderator, kami persilakan dengan hormat, Dok. Mengenai apa masing ya Mohon maaf, mungkin ada kesalahan teknis dari moderator, kita tunggu sebentar, terima kasih. Ya. Apakah sudah semua? Terdengar sekarang? Oh, sudah, baik, sudah dokter. Ya. Baik, Dr. Charles Limantoro berasal dari Rumah Sakit Karyadi, Semarang, dan FK Undip. Untuk menyingkat waktu, kami mengundang Dr. Muhadi, spesialisnya dalam konsultan kardiovaskular, untuk menyampaikan diagnostik dan pengenalan ACS. Waktunya 20 menit, Dr. Muhadi, ya, biar kita banyak diskusi nantinya. Dr. Muhadi adalah staf di Divisi Kardiologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan juga Departemen Medik Ilmu Penyakit Dalam FKUI, dan beliau adalah Direktur Pelatihan ACS dan BLS dari IKKI dan juga Ketua dari Persatuan Penyelenggara ACS BLS yang berdasarkan sertifikasi AH. Dr. Muhadi, kami silakan. Baik, terima kasih Dr. Ika. Suara saya cukup jelas dengar, Dr. Ika? Saya jelas sekali. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pertama kepada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, juga kepada pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Indonesia, PAPDI, yang kemudian memberikan amanah kepada saya untuk bersama-sama berdiskusi di forum yang baik ini. Juga kepada Dr. Ika yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memulai sesi ini. Baik, saya sekalian, karena waktunya memang singkat, izinkan saya langsung untuk share screen. Mohon bisa disiapkan untuk share screen-nya. Saya belum bisa mulai. Mohon host-nya untuk bisa mengizinkan. Oke. Belum bisa nih. Mohon dibantu dari IT-nya untuk membuka
Oke, kunci sudah. Dr. Muhadi. Sudah, Dok. Baik, sudah terlihat Dr. Rika? Ya, bagus. Baik, baik saudara sekalian, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir para guru besar, para sejawat senior, sahabat sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan topik diagnostik dan pengenalan sindrom koroner akut. Ya, kita tahu bahwa sindrom koroner akut itu bisa dikatakan hampir setiap hari kejadian atau insiden sindrom koroner akut ini akan hadir pada saat di IGD terutama ya. Malam-malam dokter jaga akan sering atau akan kemungkinan berpapasan dengan kasus seperti ini. Nah, ini yang akan nanti kami sampaikan mudah-mudahan dalam 20 menit ini tersampaikan dengan baik semua. Jadi sekalian, penyakit kardiovaskular menurut data WHO itu merupakan penyebab kematian pertama di dunia dan sekitar 17 juta jiwa lebih meninggal setiap tahunnya. Dan ternyata sepertiga kasus itu di negara berkembang ya termasuk Indonesia, ini kasus kematian terjadi karena infak miokard. Data di Indonesia, Riskesdas 2018, prevalensi penyakit jantung ya sebesar 1,5%. Nah, ini secara keseluruhan. Dan di era sendiri, data terkait dengan mortality pada pasien-pasien SKA, khususnya pasien STEMI, itu masih sekitar 18,6%. Nah, ya sekalian, definisi SKA. Jadi, sindrom koroner akut itu merupakan suatu istilah yang mengacu pada sekumpulan kondisi yang sesuai dengan iskemik atau infak miokard akut yang biasanya disebabkan oleh penurunan aliran darah koroner secara tiba-tiba. Spektrum klinis sindrom koroner akut ini bisa berupa STEMI, ya, bisa juga non-STEMI dan unstable angina pectoris. Sedangkan yang dimaksud dengan infak miokard itu merupakan suatu cedera miokard akut yang dideteksi dengan biomarker jantung abnormality ya sebagai bukti adanya iskemik miokard akut. Jadi bisa kita katakan bahwa infak miokard akut adalah sindrom koroner akut yang kemudian didapatkan bukti kejadian iskemik miokard akut. Dalam hal ini ada abnormalitas biomarker jantung. Nah, adanya peningkatan atau penurunan biomarker jantung inilah dalam hal ini adalah HSCRP atau High Sensitivity Cardiac Troponin T atau troponin I, setidaknya satu nilai di atas persentil 99, diikuti oleh minimal satu gejala iskemik miokard atau adanya perubahan EKG yang menunjukkan iskemik yang baru, perubahan gelombang Q patologis pada EKG, bukti pencitraan atau imaging adanya kerusakan miokard, atau terdapat kelainan gerakan dinding jantung dengan pola yang sesuai dengan etiologi iskemik, serta juga bisa ditemukan trombus intrakoroner melalui angiografi koroner. Nah, ya sekalian, kita sudah mengenal bahwa ada faktor risiko yang terkait dengan sindrom koroner akut. Ada yang membaginya berdasarkan kelompok faktor risiko yang tidak dapat diubah, unmodified risk factor, dan faktor risiko yang bisa dirubah. Ya, atau ada yang membaginya berdasarkan dua kelompok, itu faktor risiko yang tradisional, yang sebagian besar adalah memang faktor-faktor yang juga bisa dirubah, dan faktor risiko yang baru, ya novel risk factor. Barangkali faktor risiko yang baru ini yang mungkin sebagian di antara kita belum terlalu waspada, ya misalkan adanya konsentrasi CRP yang tinggi, interleukin 6, kemudian pada pasien dengan status HIV positif, mereka dengan riwayat radiasi mediastinal atau dinding dada ya, kemudian adanya metabolic syndrome, mikroalbuminuria, dan renal lipoprotein. Sedangkan faktor-faktor tradisional umumnya kita sudah sangat mengenal ya dari usia, merokok, dan sebagainya. Nah, beberapa tools yang bisa digunakan untuk menghitung prediktor faktor risiko yang ada terkait dengan kemungkinan terjadinya penyakit kardiovaskular, kita sudah kenal ada yang namanya Framingham score, kemudian ada skor yang dikembangkan oleh ESC ya, Systematic Coronary Risk Estimation, dan Global Coronary Heart Disease Risk. Skor-skor ini memberikan gambaran prediksi rata-rata 10 tahun ke depan risiko seorang menderita penyakit kardiovaskular. Nah, ya sekalian, terkait dengan etiologi infak miokard ini ada beberapa hal ternyata ya. Jadi tidak hanya berupa rupture arterial plaque atherosclerosis yang kemudian terjadi trombus, tapi juga bisa karena sindrom vaskulitis,
ada emboli koroner ya, bisa karena endokarditis ya, ataupun katup jantung buatan. Kemudian juga ada anomali kongenital arteri koroner, ada trauma koroner misalkan diseksi serta aneurisma. Kemudian juga bisa terjadi karena severe coronary artery spasm ya, bisa karena primer atau karena induced oleh kokain. Ya, adanya peningkatan viskositas darah misalkan pada polistemia vera atau trombositosis, dan juga ada peningkatan kebutuhan oksigen yang meningkat ya, misalkan pada pasien-pasien dengan aortic stenosis yang berat. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada etiologi yang nomor 1, atau kalau kita masukkan dalam klasifikasi infark miokard itu adalah yang tipe 1, yaitu yang disebabkan adanya arteriotrombosis pada koroner yang umumnya dipicu oleh rupture dari plak atherosclerosis. Sedangkan tipe yang lainnya, tipe 2, karena adanya mismatch atau ketidakseimbangan antara supply dan oksigen demand. Kemudian ada beberapa yang lain, tipe 3, 4, dan seterusnya. Nah, terkait dengan patofisiologi tipe 1, ya ini dimulai dari atherosclerosis ya, yang kemudian berkontribusi terhadap terjadinya trombus di koroner, itu karena plak rupture dan adanya disfungsi endotel. Dua efek ini kemudian memicu efek-efek yang lain, misalkan terjadi perdarahan intraplak, yang kemudian menyebabkan vessel diameter lumennya mengecil, ya, atau ada rilis dari tissue factor menyebabkan aktivasi kaskade koagulasi, kemudian adanya aktivasi trombosit dan agregasi trombosit yang meningkat, ya, kemudian vasokonstriksi yang akhirnya akan menyebabkan trombosis di koroner, ya, menyebabkan obstruksi di arteri koroner. Nah, akibat obstruksi arteri koroner tersebut, ya, ini manifestasinya bisa saja ada trombus yang kecil, ya, tidak menyebabkan gangguan aliran koroner, sehingga umumnya tidak menyebabkan perubahan EKG, dan ini bisa menyembuh ya dengan adanya plak yang melebar. Tapi juga bisa ada oklusif yang parsial, ya, yang manifestasi secara klinis dari EKG itu muncul dalam bentuk ST segmen depresi ataupun gelombang T yang inversi. Ketika dievaluasi berdasarkan pemeriksaan miokard enzim atau biomarker jantung, kalau misalkan hasilnya negatif masuk dalam kelompok unstable angina, kalau misalkan positif masuk dalam kelompok non-STEMI, ataupun oklusif trombus yang total ya, yang kemudian dengan semakin berjalannya waktu berkepanjangan bisa manifestasinya adalah ST elevasi dan muncul gelombang Q, yang memang ketika dicek biomarkernya itu akan positif. Ini yang kita sebut sebagai STEMI. Nah, sekalian bagaimana terkait dengan pendekatan klinis? Tentu saja tidak berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain. Kita mulai dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang ya, dalam hal ini EKG dan biomarker jantung. Nah, terkait dengan model slide yang saya sampaikan ini adalah secara umum ya, bagaimana kita menata laksana dimulai dari anamnesis ya, adanya keluhan discomfort iskemik ya, kemudian pendekatan diagnosisnya dengan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan EKG ya, nanti kita lihat EKG 12 lead ya, kemudian biomarker jantung, dan akhirnya kita tegakkan diagnostik apakah masuk kelompok unstable, NSTEMI maupun STEMI. Anamnesis tentu saja memegang peranan yang penting ya. Kita mendapatkan nyeri dada yang tipikal atau angina yang merupakan gejala yang khas atau cardinal sign untuk pasien infark miokard. Karakteristik nyeri yang perlu kita perhatikan itu lokasinya itu bisa di substernal, retrosternal ataupun di prekordial. Yang kedua adalah sifat nyerinya ya, nyeri seperti ditekan, seperti terbakar, seperti ditindih, dihimpit benda berat ya, atau ditusuk, rasa seperti diperas ataupun dipelintir. Dan menjalar ya, biasanya ke lengan kiri, ke leher, rahang bawah, ke punggung, perut, dan juga bisa saja ke lengan kanan. Membaik atau hilang dengan istirahat ataupun dengan nitrat. Dan yang juga kita perhatikan adalah adakah faktor pencetus ya, misalkan latihan fisik, ada stres emosional, udara, ataupun akibat setelah makan. Ataupun gejala-gejala yang menyertai ya, gejala-gejala otonom, misalkan mual, muntah, dan sebagainya. Yang kedua, perhatikan juga onset nyeri dada. Kapan waktu, karena time is muscle. Waktu itu sangat penting dalam tata laksana pasien dengan infark miokard atau acute coronary syndrome.
Kemudian faktor risiko ya yang makin menegakkan bahwa ini memiliki risiko tinggi untuk infak ya, diabetes, hipertensi, lipid dan sebagainya, faktor riwayat penyakit sebelumnya dan riwayat pengobatan yang sudah diberikan sebelumnya. Saudara sekalian, ada beberapa yang mungkin kita perlu perhatikan juga terkait dengan angina yang khas ya. Angina yang khas itu paling tidak meliputi 3 karakteristik ini. Ya, jadi rasanya seperti tidak nyaman ya di dada ataupun di leher, menjalar ke rahang, bahu, lengan, dipresipitasi oleh aktivitas fisik atau emosi, kemudian hilang dengan istirahat ya ataupun dengan nitrat. Ini angina yang khas. Kalau yang tidak khas, tidak atau atipikal itu hanya memenuhi 2 kriteria, sedangkan kalau hanya 1 atau tidak memenuhi kriteria ini kita sebut non angina chest pain atau bukan angina karena sebab kardiak koroner. Dan ada juga beberapa hal yang makin meningkatkan kecurigaan ke arah angina karena iskemik ya. Misalkan yang merah ini ya, kalau misalkan nyerinya di tengah, seperti ditekan, diperas gitu ya, rasa berat, seperti ditindih, dipicu aktivitas ini, kecurigaannya tinggi. Tapi kalau nyerinya yang seperti ini, ya pleuritik, dipengaruhi posisi, itu kecurigaan ke arah nyeri akibat iskemik itu rendah. Begitu pula juga ada suatu tools yang cukup baik untuk melihat pretest probability adanya obstruktif CAD pada pasien dengan chest pain ya berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin dan keluhan. Ya di sini kita lihat kalau risiko atau pretest probability-nya rendah kurang dari 15% gitu ya, misalkan pada kelompok laki-laki 33% tahun ada chest pain, kamu tidak ada sesak. Atau yang tinggi itu yang sudah di atas 70 tahun, laki-laki dengan keluhan chest pain gitu ya, itu sudah masuk kelompok yang tinggi. Mereka yang tinggi, intermediate sampai tinggi itu yang risikonya di atas 15% atau pretest probability di atas 15%. Nah, jangan lupa pada saat kita melakukan evaluasi terhadap angina, ya, kita juga menilai severity berdasarkan tools yang dikembangkan oleh Canadian Cardiovascular Society atau CCS, ada kelas 1, 2, 3, dan 4. Ya, kelas 1 itu angina yang muncul pada saat aktivitas yang berat, ya. Sedangkan kelas 4 itu angina yang pada saat istirahat. Nah, ini sudah masuk dalam kelompok unstable angina atau acute coronary syndrome. Nah, sehingga sekalian, ketika tampilan klinis keluhan nyerinya sudah semakin luas, maka kita akan semakin kuat bahwa pasien ini dengan acute coronary syndrome ya. Nanti kita buktikan dengan pemeriksaan EKG ataupun pemeriksaan biomarker dan akhirnya tegak diagnostiknya. Pemeriksaan fisik secara umum pada kasus yang tanpa komplikasi, pemeriksaan fisik umum kita temukan ya, misalkan pada pasien dengan infak anterior itu umumnya dapat menunjukkan manifestasi hiperaktivitas simpatis ya, takikardi atau hipotensi atau juga hiperaktivitas dari parasimpatis bradikardi ya. Atau adanya disfungsi ventrikular dengan adanya S4 S3 Gallop ya, pasien-pasien dengan tanda gagal jantung. Kemudian juga adanya murmur diastolik ya, curigaan ada disfungsi dari katup mitral ataupun peningkatan JVP. Nah, beberapa yang kita perhatikan adalah banyak juga manifestasi nyeri dada akut ini yang bukan berasal dari kardiak ya. Misalkan dari sebab paru, ada tensi pneumotorak, embolik paru, karena vaskular diseksi aorta, ada pasien-pasien dengan gastrointestinal problem seperti ada esophagitis, reflux, ataupun ada ulcer peptik. Mereka dengan ortopedik ya, musculoskeletal disorder seperti ada trauma, ada costochondritis, ataupun karena anxiety disorder. Untuk sebab kardiak sendiri ada juga sebab yang sifatnya non-koroner ya, misalkan karena ada stenosis aortic valve, hipertensi emergensi gitu ya, adanya aritmia. Ini mesti kita perhatikan. Nah, ini beberapa tampilan klinis yang bisa membantu membedakan apakah asal chest pain ini berasal dari acute coronary syndrome atau karena sebab yang lain ya, misalkan karena emboli paru, diseksi aorta, dan karena sebab yang lainnya. Nah, yang ketiga pemeriksaan penunjang ya, tadi sudah disinggung EKG dan biomarker, terutama EKG harus dikerjakan dalam waktu 10 menit sejak pasien sampai, 12 detik EKG harus dikerjakan. Bila diperlukan kita perlu ditambahkan misalkan lead posterior
ya V7 sampai V9, ataupun lead kanan ya ketika kita curiga infak inferior V3R, V4R. Kalau belum bisa tegak diagnostik, jangan lupa evaluasi serial EKG-nya. Ya, dan jika ditemukan gambaran LBBB yang baru, perlakuan pasien sebagai pasien STEMI. Ya, ini adalah gambaran EKG yang khas ya pada ST elevasi. Ini kriterianya biasa STEMI itu pada kelompok usia 40 tahun laki-laki maupun perempuan ya. Kemudian kelompok wanita ini ada perbedaan sedikit mengenai berapa yang disebut sebagai elevasi segmen ST. Ya, gambaran yang khas ya ini seperti ini ya. Ada konveks ya, kemudian ada evolusinya yang mesti kita perhatikan. Ini evolusi pada STEMI dari mulai normal, pada kondisi yang akut ya, mulai muncul gambaran ST elevasi, kemudian berikutnya dalam beberapa jam itu terbentuk gelombang Q pada 1 hari sampai 2 hari, mulai dalam Q-nya atau kita sebut Q patologis, kemudian ST segmennya akan makin turun, mulai terbentuk gelombang T yang negatif ya, sampai kemudian beberapa minggu gelombang Q-nya menetap, ST elevasinya sudah menghilang, gelombang T-nya inversi atau kemudian bisa flat dan kemudian menjadi positif kembali. Nah, sedangkan pada kelompok yang non ST elevasi atau non STEMI ya, gambaran yang khas adalah didapatkan ST depresi yang horizontal ataupun yang downsloping ya, yang beberapa contoh kita juga bisa mendapatkan manifestasi yang seperti ini. Dan ada yang kita kenal sebagai the winter sign, itu gambarannya khas ya. Ada gambaran ST segmen depresi ya, kemudian ada upslope dari gelombang ST, yang ini khas untuk oklusi di LAD. Nah, jangan lupa kita mesti lihat lokasi abnormality dari EKG, karena bisa mendapatkan gambaran apakah infaknya terjadi di daerah anterior, terjadi di daerah anterolateral, di inferior, ataupun di posterior. Dan juga beberapa gambaran yang atipikal, ya misalkan ada bundle branch block, ini hati-hati kalau misalkan kita temukan pada LBBB gitu ya, LBB baru kita anggap sebagai STEMI, tapi kalau misalkan pasiennya LBBB yang lama, kita perhatikan juga apakah ada tanda seperti ini yang mencurigakan ke arah adanya STEMI. Kemudian juga mereka yang posterior isolated infarct. Infarct posterior umumnya related dengan infarct inferior. Jadi jarang yang isolated, tetapi masih mungkin terjadi isolated posterior infarct ataupun ischemic yang disebabkan karena ada oklusi di left main ya. Yang ini kita bisa lihat dari gambaran ST elevasi di AVR. Biomarker jantung yang direkomendasikan troponin ya, terutama high sensitive cardiac troponin yang umumnya dalam 1 jam pertama itu sudah meningkat, kemudian bisa bertahan ya. Pada infak yang luas bisa bertahan sampai dengan 2 minggu. Dan ini rekomendasinya adalah high sensitive troponin ya, pada saat setelah pasien datang ke rumah sakit yang dapat diulang kemudian 1 jam sampai dengan 3 jam kalau misalnya hasilnya belum menyimpulkan diagnosis. Tetapi pada kasus STEMI didapatkan angina yang tipikal, EKG ST elevasi tanpa harus menunggu hasil enzim, terapi reperfusi harus sudah dikerjakan. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita merule in dan rule out infak berdasarkan gambaran biomarker kantung ya pada 1 jam pada rule out ataupun pada saat jam ke-0 itu rendah, tetapi diulang pada sejam kemudian tidak ada peningkatan, maka kita bisa rule out. Mereka yang pada saat jam ke-0 sudah tinggi, itu langsung kita rule in, ya, atau mereka yang 1 jam kemudian terjadi peningkatan, kita rule in. Nah, diantaranya adalah yang tidak masuk kriteria, kita observasi, 3 jam kemudian kita cek, ya, kemudian apakah masuk dalam kelompok pasien dengan rule in ataupun rule out. Nah, terkait dengan prognosis ya sekalian, jangan lupa bahwa setelah kita melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang EKG, kita juga di awal bisa menentukan prognosis pada pasien ini berdasarkan beberapa stratifikasi risiko, misalkan dengan TIMI ya, ataupun dengan GRIS, juga menghitung risiko perdarahan pada pasien karena akan nanti diberikan dual antiplatelet ataupun diberikan antikoagulan. Nah, ini risiko TIMI ya, yang nanti ada beberapa item penilaian usia, faktor
risiko, gambaran angiografi, dan seterusnya, dengan nilai keseluruhannya di jumlah. Kalau ternyata nilainya misalkan 5, itu risiko kematian atau recurrent infarct itu dalam waktu 14 hari itu sekitar 26%. Begitu pula dengan GRACE score yang kita bisa gunakan untuk melihat atau menghitung mortalitas perawatan di rumah sakit dan 6 bulan setelah ke rumah sakit, ya, dibagi menjadi 3 kelompok. Mereka yang risiko rendah itu GRACE-nya kurang dari 8, risiko kematian kurang dari 1%, sampai dengan yang skornya tinggi atau risiko tinggi itu yang di atas 140 dengan risiko di atas 3%. Ini adalah gambaran GRACE, ya. Ini tentu saja kita tidak perlu hafal, itu dengan smartphone itu kita bisa hitung langsung. Kemudian juga QLIP kriteria juga kita bisa lakukan penilaian terutama pada pasien-pasien STEMI dengan manifestasi akut heart failure. QLIP 1 tidak dapatkan gagal jantung, ya, mortalitasnya 6%, sampai dengan QLIP 4 dengan ada shock kardiogenik, ya, dan ada tanda-tanda gagal jantung ini yang risiko kematiannya sangat tinggi sampai 81%. Terakhir barangkali terkait dengan komplikasi infark miokard, ya, komplikasinya bisa berupa emboli, shock kardiogenik, ada aritmia, kemudian gagal jantung, perikarditis maupun kardiak tamponit. Tentu saja ini terkait dengan mekanisme yang berbeda, ya, karena problem trombosis bisa jadi emboli, problem gangguan kontraktiliti shock kardiogenik, kemudian problem electric disability aritmia, dan seterusnya. Jadi sekalian, kesimpulan bahwa pada pasien SKA, dengan SKA kita perlu mengidentifikasi apakah ini mengarah karena problem chest pain kardiak ataupun tidak, ya. Kemudian dengan beberapa tools, ya, misalkan pretest probability, dengan melihat tampilan kriteria klasifikasi keluhannya, derajat severity keluhannya, karakteristiknya, kita bisa menduga ini apakah nyeri iskemik atau bukan. Anamnesis yang tepat dan cepat itu perlu pada saat setting di emergensi. Tentu saja pemeriksaan fisik, ya, terutama kalau didapatkan suatu kondisi penyulit atau ada komplikasi, serta pemeriksaan penunjang dalam hal ini EKG 12 slit dan pemeriksaan biomarker jantung. Dan setelah dilengkapi, maka kita akan mendapatkan diagnostik yang kemudian tata laksana disesuaikan dengan diagnosis yang ada. Jadi take home message-nya sekali lagi, mulai dari secara umum faktor risiko, terjadi inflamasi arteri koroner, terbentuknya arteriosklerotik, kemudian terjadi rupture plaque, ya, pada tipe 1 infark miokard, arteri trombosis akibat plaque yang rupture ini menyebabkan oklusi di koroner, ya, jadilah akut coronary syndrome dengan manifestasi angina ataupun yang related dengan keluhan akibat akut coronary syndrome tersebut. Pada kondisi berikut, kemudian kita lakukan pemeriksaan EKG, apakah masuk dalam kelompok non-ST elevasi akut coronary syndrome. Kalau ternyata enzimnya meningkat, kita masukkan sebagai kelompok N-STEMI. Kalau enzimnya tidak meningkat, kita kelompokkan sebagai unstable angina. Tapi ketika ST, gambar EKG nyala ST segmen elevasi, maka masuk dalam kelompok STEMI, ya, pada kelompok STEMI tanpa harus menunggu enzimnya keluar, kita lakukan segala tindakan reperfusi, ya, dan sebagian besar kelompok yang STEMI pada akhirnya nanti akan terbentuk gelombang Q atau QF infarct yang sebisa mungkin kita hindarkan jangan sampai terjadi QF infarct karena itu merupakan gambaran fibrosis dari kardiak. Baik, barangkali itu saja Dr. Ika. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.